Rejo. Oke, baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Malam. Oke, ya, ini di tengah kesibukan Bapak Ibu ya, ini masih ada yang di sekolah, eh, si aktif mengajar di sekolah ya, ini yang sudah join. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi ini menindaklanjuti eh, rencana kita beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan sosialisasi untuk eh, pengajuan pendanaan penelitian tesis magister ya. Nah, utamanya memang nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menyusun tesis ya. Jadi tidak hanya untuk program PTM, tapi utamanya atau tujuan akhirnya memang dibuat dalam rangka untuk menyusun proposal tesis Bapak Ibu nanti ya. Walaupun mungkin masih sekitar 1 semester lagi ya Bapak Ibu, kan ini semester 2, nanti setelah semester 2 selesai di semester 3 ada mata kuliah seminar proposal tesis, dan di mata kuliah itu Bapak Ibu diminta untuk menyusun proposal. Nah, di program PTM penelitian tesis magister ini secara teknis penyusunannya relatif singkat Bapak Ibu. Template-nya sudah saya sampaikan ya. Jadi itu sudah ada ketentuannya. Jadi ketentuannya batasannya adalah jumlah kata. Jadi jumlah kata bukan jumlah halaman ya. Sehingga nanti kita harus selalu melihat apakah perbagiannya itu sudah sesuai dengan jumlah kata yang dipersyaratkan. Oke, sebelum saya sampaikan teknik penulisannya, ini saya cek dulu beberapa judul yang sudah masuk ya. Di kelas 2A ya, di kelas 2A sudah mengirimkan judul. Ada dua yang belum, Pak Damsi dan dan Bu Elizabeth ya. Mungkin Pak Damsi eh, karena belum bisa mengajukan pendanaan ganda, maka mungkin beliau tidak tidak mengusulkan. Tapi nggak mau ikut kegiatan ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan proposal, mau didanai oleh LPDP atau mau didanai oleh Kementerian Dikti Saintek, sama saja ya. Saya pikir ketentuannya hampir sama. Bahkan mungkin eh, di LPDP mungkin lebih ringan ya, tapi tagihannya yang berat ya. Tagihannya lebih berat kalau di LPDP. Tapi kalau penulisannya mungkin lebih lebih ringan dibandingkan yang hibah kompetitif ini. Oke, Bapak Ibu, ini saya review beberapa judul yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Dan ini nanti insya judul tesis Bapak Ibu ya. Kecuali kalau nanti di tengah jalan ada perubahan atau pertimbangan atau dapat ide baru, maka apa namanya, masih ada kemungkinan untuk berubah ya. Mungkin untuk berubah. Nah, nanti ini akan segera ditindaklanjuti oleh Bapak Kaprodi untuk membuatkan SK ya. Karena salah satu persyaratannya nanti kita harus mengupload SK pembimbing. Nah, maka ini judulnya harus sudah disertakan bersama dengan SK pembimbing. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa judul yang sudah Bapak Ibu ajukan dan nanti sudah tertulis di dalam SK pembimbing itu bukan harga mati, artinya bukan mutlak. Artinya masih ada peluang Bapak Ibu untuk melakukan revisi terkait dengan judulnya. Tapi kalau saya menyarankan, kalaupun ada perubahan atau revisi, saya menyarankan temanya tidak terlalu jauh dari
judul yang sudah diajukan sebelumnya ya. Mungkin hanya perbedaan narasi, konteks, kemudian tempat ya, atau beberapa variabel lain yang mungkin satu dua yang harus berubah. Nah, itu masih dimungkinkan ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Oh, saya sudah dapat SK, judul saya tidak bisa berubah lagi. Masih bisa ya Bapak Ibu ya, masih boleh, masih dibolehkan. Bahkan setelah ujian pun kalau memang ada masukan yang lebih eh, baik dari tim penguji ya, nanti kan akan diuji oleh 4 tim penguji, itu pun masih diperbolehkan untuk merevisi judulnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan peluang kita, Bapak Ibu, untuk bisa diterima di pendanaan PTM, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, cukup besar ya, Bapak Ibu, cukup besar karena yang pertama satu orang pembimbing itu boleh mengajukan 5 proposal, artinya bisa membawa 5 mahasiswa bimbingannya untuk mengajukan proposal. Tapi memang kita prioritas pembimbing satu ya, jadi yang berhak untuk mengajukan atau mengupload proposal ke sistem adalah pembimbing utama. Ya, kalau di tempat kita pembimbing satu. Di tempat lain mungkin tesis hanya ada satu pembimbing. Tapi kalau lebih dari satu pembimbing maka kewenangannya diberikan ke pembimbing utama atau di tempat kita namanya pembimbing satu ya. Oke, itu terkait dengan peluang. Nah, tapi nanti yang diterima ya tadi kan yang diajukan. Yang diajukan itu boleh 5, tapi nanti yang diterima itu maksimum hanya 2 ya. Nah, sehingga sebenarnya Bapak Ibu juga bersaing ya, bersaing dalam arti positif di antara teman-teman yang lain yang satu bimbingan ya. Misalnya saya membimbing 5 orang mahasiswa nih, saya ajukan semua. Nah, nanti mahasiswa yang ikut dengan saya itu hanya boleh 2 ya, hanya maksimal 2 yang didanai. Nah, sehingga kalau nanti eh, kita membuatnya tidak maksimal ya tentu di tingkat pembimbing pun sudah berat ya, sudah tidak prioritas. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa membuat proposal ini dengan serius ya dan dengan teliti ya. Nah, itu yang penting. Yang pertama adalah ketelitian ya, itu yang menjadi penilaian pertama. Jadi kalau jumlah kata saja Bapak Ibu sudah tidak memenuhi ketentuan itu sudah masuk kotak, artinya sudah eh, dianggap tidak memenuhi syarat ya. Ada 2 penilaian nanti ya. Yang pertama penilaian administratif berkaitan dengan teknik penulisan dan persyaratan administratif. Dan yang kedua adalah penilaian substantif. Substantif berkaitan dengan konten dari proposal tesisnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan judul Bapak Ibu ya, dengan tema atau judul Bapak Ibu. Nah, karena ini kompetisi, maka eh, secara metodologi kita harus kuat dan lengkap, Bapak Ibu. Harus kuat dan lengkap. Jadi kalau penelitian kita hanya menggunakan satu metode, ya misalnya hanya metode kuantitatif saja atau metode kualitatif saja, maka eh, peluangnya tidak sebesar kalau kita menggunakan 2 metode itu ya, misalnya menggunakan mixed method atau metode gabungan. Atau Bapak Ibu menggunakan metode R&D, Research and Develop. Jadi secara metode memang eh, kelengkapan atau cakupan atau keluasan cakupan dari metode itu memang salah satu pertimbangan yang poinnya lumayan tinggi ya. Yang kedua terkait dengan tema ya, tema atau judul itu tentu saja yang up to date dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang ada ya.
baik dari sisi kebijakannya maupun memang permasalahan yang saat ini eh, masih menjadi topik atau isu yang sedang tren ya. Misalnya terkait dengan bullying kan masih tren sekarang ya. Bagaimana kemarin kejadian ada guru yang sampai di kepala sekolah atau guru ya yang menegur siswanya merokok itu sampai berkasus atau bermasalah. Kemudian juga mungkin terkait dengan kebijakan ya beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya. Jadi ini kalau kontennya kita ikut aturan dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tapi kalau dari eh, level pendidikannya S2 itu masuk di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Ya. Itu ya. Jadi ketelitian, kemudian kelengkapan metode atau kedalaman metode, kemudian tiga adalah tema ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Ya. Oke, mungkin saya tidak akan membahas semua judul ya karena keterbatasan waktu. Beberapa mungkin saya sampaikan eh, judul-judul atau masukan-masukan terkait dengan judul beberapa judul ya tidak semua. Nanti kita fokus pada penulisannya ya. Oke, karena yang terakhir karena ini waktunya terbatas Bapak Ibu, kita ini ada perubahan kebijakan ya karena kemarin menterinya berganti dan direktorat jenderalnya juga berganti, direktur-direkturnya juga berganti, maka ini tahun 2025 ini agak unik, agak khusus atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal saat sosialisasi ya, saya sampaikan penerimaan proposal itu di bulan Februari di awal tahun ya. Nah, untuk tahun pendanaan 2026 ini dimajukan Bapak Ibu. Jadi untuk proposal PTM ya, penelitian tesis magister itu diajukan tanggal 28 Oktober kemarin ya sudah dibuka sampai 28 November. Artinya kita cuma diberi kesempatan atau waktu sekitar 1 bulan ya. Nah, maka nanti kita mari bersama-sama membuat manajemen waktu ya, karena kita di prodi manajemen harusnya sangat bisa dan sangat mungkin ya bagaimana manage waktu supaya nanti kalau bisa jangan pas hari hanya tanggal 28 ya. Kenapa? Karena selalu terjadi setiap tahun Bapak Ibu. Setiap tahun, setiap hari terakhir ya, tanggal terakhir itu sistemnya down, sistemnya error, tidak bisa diakses. Ya, kalaupun bisa diakses itu muter-muter, muyer-muyer, nggak bergerak-gerak. Ya, maka saya sangat menyarankan H-3, ya. Berarti kalau 28 tuh 27, 26, 25 November itu kita sudah upload, ya, sudah submit proposalnya. Kalaupun belum, ya mentok-mentoknya sudah upload sebagian ya, sudah upload sebagian. Jangan kosong sama sekali atau nol sama sekali. Nah, ini biasanya ya, biasanya kita masih diberi perpanjangan 1 atau 2 hari. Biasanya ya setiap tahun mesti ada perpanjangan 1 sampai 3 hari. Tetapi yang boleh atau yang diberi kesempatan memperpanjang atau melengkapi itu adalah proposal-proposal yang sudah disubmit sebagian. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu mensubmit judul, pendahuluan, terus metode. Jadi sudah ada barangnya dulu ya, sudah ada wujudnya proposal. Tapi kalau belum sama sekali nggak bisa, nggak punya kesempatan. Karena apa? Karena nanti di sistemnya, coba saya tunjukkan ya, sambil saya tunjuk.
nanti di sistemnya tombol untuk pengajuan usul. Tombol pengajuan usul. Nah, misalnya sudah lewat, misalnya tanggal 28 terakhir ya, tanggal 1 tombolnya sudah hilang, sudah nggak aktif lagi ya. Jadi tombol untuk mengajukan proposal sudah nggak ada, sudah ditutup, sudah hilang. Kita hanya diberikan melengkapi. Ya. Nah, kalau melengkapi bisa, tapi kalau mengajukan eh, sudah tidak bisa lagi ya, mengajukan baru tidak bisa lagi. Oke, di layar sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ampun, Sudah? Pak. Ampun, Pak. Oke, ya ini sistemnya. Ya, ini sistemnya nanti secara teknis yang punya akun dosennya ya, yang punya akun dosennya. Nah, nanti dosen masing-masing ini punya akun seperti ini. Nah, nanti mengajukan usulan di sini, usulan reguler penelitian ya, usulan. Tapi tadi sepertinya masih belum dibuka ini. Ya, Ini nanti mencoba ini kok usulan. tidak bisa saya, Pak. Mencoba yang mana, Bu? Sebentar saya Halo, coba Bu lagi, Pak. Asih. Saya itu dari Coba ya. tadi itu berusaha yang di Google Drive itu loh, Pak, tapi kok tidak tersimpan apa sebentar. Oh, kalau itu otomatis tersimpan, Ibu ketik saja, sudah tuh tinggal, itu udah otomatis masuk. Ya, baik, Ibu Pak. mau Sebentar ngirim lagi, judul Pak. ya? Terima kasih. Ya, Ibu ketikkan saja, itu sudah otomatis dia tersimpan. Oke, ini ya Bapak Ibu sistemnya seperti ini nanti yang upload secara teknis dosennya. Nah, masalah nanti dosennya menyerahkan akunnya ke mahasiswa untuk mengupload mandiri, ya bisa saja ya. Nah, nanti itu tergantung kebijakan dari Bapak Ibu dosen ya. Bapak dosen ya, yang nggak ada ibunya. Bapak dosen. Nah, nanti ada tombol, nah ini kebetulan belum ada ya. Belum aktif. Nah, ini masih belum aktif ini ya. Nanti akan ada di sini tombol hijau ya. Nanti ada tombol pengajuan baru ya. Ini kebetulan sih sistemnya. Nanti akan ada di sini tombol pengajuan, tombol tombol pengajuan baru. Nah, setelah tanggal 28 tombolnya hilang. Tombolnya hilang sehingga tidak bisa mengajukan lagi. Tapi masih diberi kesempatan untuk melengkapi. Tanggal 28 sekitar 3 hari masih diberi kesempatan untuk melengkapi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mentok-mentoknya paling tidak Bapak Ibu sudah mensubmit sebagian. Ya, sebagian. Tapi saya kurang tahu atau belum bisa memastikan ya, karena itu kan kebiasaan setiap tahunnya ada perpanjangan. Nah, tapi kalau pejabatnya berganti ya seperti saat ini kan berubah kebijakannya dari kemarin pembukaannya biasanya Februari sekarang dimajukan di Oktober November ya. Oke, ini terkait dengan sistem. Nah, coba kita lihat beberapa judul sudah Bapak Ibu kirimkan di mana namanya Google Google Sheet ya Google Doc. Oke, ya tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa menggunakan metode gabungan ya atau mixed method. Nah, ini tujuannya hanya untuk penelitian ini kan karena kan penelitian Bapak Ibu ini kan penelitian tim ya. Jadi sebenarnya dosen, dua orang dosen dan mahasiswa itu melakukan penelitian bersama-sama ya, barengan. Beda dengan tesis ya. Kalau tesis itu kan yang ke lapangan, yang ambil data, yang ngurus semuanya, termasuk pembiayaan ya. Itu kan murni mahasiswa. Dosen hanya membimbing ya, hanya memberikan masukan. Tapi kalau ini PTM tim Bapak Ibu. Jadi eh, kenapa saya sarankan menggunakan mixed method? Karena nanti Bapak Ibu tidak bekerja sendiri, artinya pekerjaan ini akan dilakukan bersama-sama dengan dua dosen pembimbingnya, ya. Sehingga menggunakan mixed method sebenarnya tidak berat ya. Nah, nanti tinggal teknisnya tinggal dibagi saja.
mungkin mahasiswanya yang khusus mengambil data kualitatifnya saja atau kuantitatifnya saja yang mengurus itu pembagian tugas ya. Nanti di proposal juga harus dituliskan pembagian tugasnya dengan rinci ya. Bagian mana yang dikerjakan dosen satu, dosen dua, dan mahasiswa. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga kalau bisa ya temanya, kemudian metodenya ya agak berat sedikit nggak masalah ya. Justru itu menjadi poin kita ya. Oke, ya beberapa judul saya lihat ini judulnya masih umum ya. Artinya umum itu judul-judul yang selama ini sudah sering dilakukan penelitian ya. Nah, itu judul-judulnya masih umum. Oke, misalnya contoh yang umum ini ya. Contohnya punya Bu Ani Purwastuti Lestari ya. Ya, mau contoh penelitian berkaitan peran atau pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi itu juga sudah cukup banyak, Bu. Kecuali Ibu punya metode tertentu berkaitan dengan program ya. Ibu punya program apa enggak? Punya nggak yang khusus misalnya program untuk membuat kedisiplinan belajar ya dengan metode tertentu ya. Nah itu mungkin masih bisa Bu, masih punya peluang ya. Misalnya Mungkin menggunakan dengan apa ada strategi kolaboratif gitu bisa Pak Didi. ya bisa ya. Jadi Hmm. tidak 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 kedisiplinan umum ya, tapi Ibu sudah spesifik punya program apa, program kedisiplinan apa yang bisa Hmm. digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik itu. Hmm. Gitu Oh, Bu ya. ya. Jadi Oh ya. bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan, dicarikan Ibu searching literatur jurnal yang hasil penelitian orang juga boleh ya. Kira-kira dia punya program. Nah, Ibu boleh replikasi atau modifikasi ya. Tapi itu nanti Modifikasi. judulnya jadi berubah ya Pak Didi ya. Berubah. Nah, oh ya satu lagi. Judul yang untuk PTM itu tidak harus persis dengan judul tesis ya. Nah, bahkan mungkin jangan sama ya. Jadi tesis itu bagian dari PTM ini ya. Jadi bagian. Itu tadi kenapa saya sampaikan di metodologi misalnya menggunakan dua metode. Metode kuanti dan kuali misalnya ya. Nah, di tesis Bapak Ibu hanya satu metode saja, misalnya metode kuali saja. Tuh. Jadi PTM ini outputnya adalah eh, tesis Bapak Ibu, tapi bukan full. Tesis Bapak Ibu bukan full dari PTM. Ya. Ada bagian yang menjadi eh, penelitian, istilahnya penelitian payung ya, tema besarnya. Nah, sebagian lagi menjadi tesis Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu nanti punya peluang untuk menghasilkan dua jurnal atau dua luaran ya. Tapi kalaupun tidak bisa ya kita fokus pada tagihan luaran untuk PTM ya, jurnal Sinta 3. Oke, itu salah contoh tadi ya punya Bu Ani Purwasuti. Punya Pak Delmondo juga sama ini ya, manajemen KKO. Nah, dicari Pak, manajemen KKO tuh yang apa yang spesifik, yang khusus ya. Misalnya dengan pendekatan apa atau berbasis apa gitu ya. Oke, siapa? Seperti contohnya tadi punya, nah ini ya, misalnya punya Bu Eka, ini sudah. Kayaknya tadi saya juga membimbing mahasiswa yang judulnya mirip nih ya. Misalnya nih, supervisi akademik berbasis coaching. Nah, ini ada. Kalau supervisi akademik saja kan sudah biasa ya, sudah umum. Nah, apa yang kebaruannya apa? Nah, misalnya ditambahkan supervisi akademik berbasis coaching. Ini punya Bu Eka. Ada Bu Eka. Ada, Pak. Ya, ini sudah bagus. Nah, cuma nanti
Saat ini berapa kata ini? Sudah 20 belum? Belum ya. Kalau belum masih tidak perlu direvisi. Tapi kalau lebih dari 20 kata nanti harus ada beberapa yang direvisi ya. Misalnya kata depan tuh boleh dihilangkan. Kemudian Itu 20 eh, kata maksimal, Pak. Atau minimal, Pak? maksimal, 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 Oh, maksimal. Oke. maksimal 20 kata ya. Pak Didi cintanya dulu, Pak. Monggo Bu, silakan. Eh, tentang judul saya tadi, itu kan kalau misalnya kita lihat itu kan baru baru ada satu variabel ya, Pak ya. Dua dong. Enggak, maksud saya yang variabel bebasnya baru satu kan itu. Oh ya, bebas satu ya. Ya. Yang Nah, depannya satu dua ini. ya. Kalau yang untuk ini, yang untuk PTM itu ada batasan variabel mboten, Pak? Kalau batasannya nggak ada ya. Batasannya nggak ada. Minimal tiga ya. X-nya ada, X-nya ada Untuk satu. X-nya Kalau bisa ada mediasinya, baru Y-nya gitu. berarti Kalau ini mau masih bisa minimalis ya, ditambah. masih bisa ditambahin. Kalau mau minimalis variabelnya, ini ada, kalau bisa diusahakan ada variabel mediasinya, variabel antaranya ya. Jadi misalnya punya Bu Eka ini kan supervisi ke kompetensi pedagogik. Nah, setelah kompetensi pedagogik ini bisa kemana? Bisa ke kinerja misalnya ya. Jadi X-nya supervisi akademik, mediasinya kompetensi pedagogik, Y-nya kinerja. Nah, ini bisa kayak gini Bu nanti modelnya ya. Ini untuk yang Oh ya. kuantitatifnya. Kalau Tuh. misalnya seperti ini gimana, Pak? Tadi kan saya agak ragu-ragu dengan judul saya yang ini. Kalau misalnya seperti ini, pengaruh supervisi akademik berbasis coaching dan pengembangan profesional terhadap kinerja guru di sekolah dasar negeri di kota Yogyakarta, pripun, Pak? Kalau seperti itu, Pak. Oke, bagus Jadi, itu ya. Ya, tapi tidak bisa, di SD bisa. Lempuyangan lagi, tapi untuk di SD negeri kota. Nah, ini juga lebih bagus lagi ya. Saya belum berbicara populasi sampel tadi ya. Kalau bisa memang tidak hanya satu sekolah ya. Jadi ada cakupan yang lebih luas ya. Misalnya kabupaten atau kota atau minimal ya kecamatan ya. Ya, Ya. jadi ada cakupan yang nanti kalau tesisnya hanya satu sekolah juga nggak masalah ya untuk tesisnya ya. Untuk penelitian Kalau untuk tesisnya tesisnya, ternyata hanya satu kalau sekolah untuk nggak apa-apa. tesisnya Tapi saya, yang untuk ya tesisnya maaf, boleh Pak. satu sekolah ya. Oh Kalau ya. bisa ya sebenarnya semakin banyak jumlah sampel kan semakin bagus ya. Oke, ini ya jadi poinnya itu Bapak Ibu ya. Poin neliti ada keunikannya ya. Seperti punya Pak Delmondo ini belum ada nih manajemen KKO. Mungkin apa? Mungkin berbasis taman siswaan misalnya atau berbasis apa gitu ya. Jadi ada keunikannya ya. Ada yang berbeda atau baru. Ini apa nih? Implementasi IoT, siram tan punya Bu Yolana. Yolana mana? Ada. Implementasi IoT, siram tanaman otomatis. IoT ini apa, Bu? Mesin apa namanya yang secara otomatis itu loh Pak, yang Internet of IoT. Things, Pak. Biasa kan kalau kita menuliskan gini ya, terus dikasih dalam kurung ini seolah-olah ini singkatan dari IoT ya. Oh, jadi implementasi siram tanaman otomatis dalam menunjang pembelajaran optional learning. Berbasis IoT ya berarti ya. Jadi Ya, ini Pak. apa tuh pembelajaran, media pembelajaran atau apa ini nanti? Nanti Ibu mau membuat pembelajaran, apa ini? insya Allah pembelajaran Pak. Ya, ya, misalnya medianya atau apanya ini? Atau Pembelajaran mengenai modul atau nah ini bisa diarahkan ke produk Bu ya. Ibu bisa jadi R&D ini ya. R&D membuat produk.
produk untuk pembelajaran ini ya berbasis experimental learning Learning. ya, experiential learning. Oke. Oke Bu, ini temanya cukup bagus ya, cuma nanti perlu direvisi parafrase judulnya ya, di judulnya difokuskan lagi pada apa ini, mau manajemen pembelajaran atau media pembelajaran atau apa. Oke, gitu ya Bu Iya, Yolana. siap Pak Didik. Oke, oke, saya pikir itu yang penting untuk judul ya. Jadi dicari eh, kata kunci spesifiknya yang menjadi kebaruan dari penelitian Bapak Ibu ya. Ya, kalau masih umum-umum saja nanti ya peluangnya cukup kecil diterima ya. Seperti nomor 5 Bu Arin Viani ini ya. Ini Bu Arin ini yang saudaranya Pak Yuli bukan ya? Bukan. Mana Pak? Kan Semester Pak. satu. Saudaranya Pak Juli semester satu, Pak. Oh ya sudah satu ya, kemarin namanya kok mirip-mirip. Oh, gila, iya, gak apa ya. Strategi manajemen kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Nah ini kan masih umum Bu, Bu Oh Arin iya ya, Pak. masih umum. Nanti dicari apa? Manajemen pembelajaran kokurikuler itu yang terbaru apa itu? Ada nggak manajemen khusus? Kan berbeda kan manajemen pembelajaran mata pelajaran dengan pembelajaran kokurikuler kan berbeda. Nah, ada metode baru nggak untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kokurikuler? Ya, nah itu silakan dicari ya. Oke, ini untuk judul ya. Yang kelas dua, Kalau misalnya Jumat pagi bisa ke sini, Bro, itu ada senam. tadi dua Kaosnya kan juga udah mulai terisi. ini beragam. Oh, dua C di bawahnya ya. Oke, siapa yang demi? Pak Untung. Yang bawah, yang atas 2B. Ah, oke, ini udah terisi semua. Ada satu, dua. Ada dua yang belum isi, Pak Yosafat dan Pak Henry. Ini Bapak apa Ibu ya? Henry Fiska, Englistia. Bapak Bapak itu. ya? Oke, Pak Henry sama Pak Yosafat. Oke, ini sama ya masukan saya untuk yang tadi. Oh ya, kalau yang full kuantitatif seperti Bu Amelia. Amelia, mana Bu Amelia? Bu Amelia. Iya Pak. Oke, ini Ibu kuantitatif ya, full kuantitatif ini dari judulnya kan udah kelihatan nih. Betul. Kelihatan Apakah dari itu mana? kualikum Pak? Dari banyaknya variabel ya. Ini kan pasti kuantitatif. Eh, Kecerdasan emosional sebagai mediasi kayak kepemimpinan budaya sekolah dan karakter siswa terhadap kualitas pengambilan keputusan strategis ya. Oke, dari segi tema sih sudah cukup bagus ya. Temanya tinggal ini mediasinya satu Bu ya. Kecerdasan Satu Pak. emosional menjadi mediasi. Itu dua, tiga. Berarti X-nya ini ada tiga ya nanti kalau dibuatkan model X3 mediasinya satu, Y-nya satu. Satu. Ya, oke sudah bagus ini Bu. Tinggal nanti mungkin disusun alat ukurnya ya. Paling enggak indikator-indikator untuk mengukur eh, kecerdasan emosional itu apa, mengukur gaya kepemimpinan. Nah, ini sudah mulai disiapkan. Kepemimpinan, kepala sekolah dalam pembelajaran utama itu jemput. Oke, ini yang punya Pak Endro Kiswoyo juga bagus. Cuma ini perlu disusun ulang ini urutannya ya ini kurang spesifik nih. Kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun budaya industri dan pembelajaran mendalam. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Membangun budaya industri, sini ada pembelajaran mendalam. Nah, teaching factory itu biasanya untuk membangun budaya industri ya. Teaching factory kan tuh
menempatkan industri ke sekolah atau memindahkan industri industri ke sekolah dalam skala yang lebih kecil ya, sehingga budaya yang di industri itu sudah mulai dibiasakan di sekolah gitu ya. Nah, dalam konteks pembelajaran mendalamnya ini perlu dipertimbangkan ulang, Pak ya. Posisinya di mana? Karena ini penekanannya di kepemimpinan. Atau kalau mau pembelajaran mendalam, kalau fokusnya ke pembelajarannya, maksud saya, ini kan ada dua tema ya, kepemimpinan dan pembelajaran. Kalau pembelajaran nanti fokusnya lebih ke teaching factory-nya ya, proses pembelajaran teaching factory-nya. Tapi kalau kepemimpinan, fokusnya pada membangun budaya industrinya ya. Nanti dipilih saja supaya lebih fokus ya. Ini Bapak bisa jadi dua penelitian ini. Oke, kita penelitian satu aja, tapi metodenya yang dua ya. Tapi kalau penelitiannya dua topik, ya berat itu. Oke, Pak Untung ya. Silakan dicari keunikan dari judul masing-masing Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya, misalnya tata kelola ini. Dicari ya, tata kelola seperti apa? Kalau di eh, penelitian saya sebelumnya saya menggunakan atau meneliti namanya Good School Governance ya, GSG. Jadi tata kelola berbasis GSG, Good School Governance. Nah, Bapak punya metode apa? Metode tata kelola apa atau model tata kelola seperti apa yang ingin Bapak sandingkan dengan eh, apa ini? Pembelajaran mendalam ya. Nah, ya. Jadi ada eh, kata kunci yang unik yang menjadi eh, tema khusus dari penelitian Bapak Ibu ya. Oke, nanti sambil jalan ya Bapak Ibu untuk pendampingan ini kan nanti kita sambil berjalan tuh sampai tanggal 25 ya. Nanti kita pandu juga untuk teknis uploadnya. Oke, berikutnya kita masuk ke ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke penulisannya. Nah, saya sudah mengirimkan ini tadi ya. Jadi yang pertama, template ini jangan dirubah-rubah ya, sehingga Bapak Ibu mengerjakannya di file ini ya. Mengerjakannya di file ini. Nanti di save as saja, di file, save as, kemudian diberikan, disimpan di mana, kemudian diberikan nama baru ya, nama yang baru. Ya. Nah, ini ya. Jadi gunakan file ini, jangan dikopas ke tempat lain. Jadi file ini di save as saja, sehingga Bapak Ibu punya masternya ya, master template-nya, dan eh, template yang akan Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada tanda kurung siku yang abu-abu ini ya, itu nggak bisa dihapus. Jadi nah ini nggak bisa dihapus Bapak Ibu, di delete nggak bisa ya. Jadi dia hanya bisa menghapus isinya saja. Jadi harus di apa namanya, di blok dulu isinya. Jadi yang bisa dihapus hanya isinya saja. Nah ini ya, itu masih ada kuning-kuningnya itu ya, artinya eh, itu tidak bisa dihapus ini. Nah, udah mentok. Jadi ini nggak mungkin bisa dihapus. Sehingga ini menjadi panduan ya, panduan untuk batasan menuliskannya ya atau mengetikkannya. Nah, yang pertama tadi yang saya sampaikan, kita harus menuliskan judul maksimal 20 kata ya. Gimana caranya? Judulnya hanya boleh maksimal 20 kata. Kalau kurang boleh ya, kan maksimal. Nah, bagaimana mengetahui jumlah judulnya sudah
20 kata atau belum, ya nanti bisa misalnya ini ya. Nah ini. Oke, bisa diblok gini ya, Bapak Ibu blok gini, kelihatan ya. Terus di kiri bawah itu ada tulisan, nih kiri bawah ini ya. Semoga terlihat. Tulisannya 18 of, kenapa Pak? Kelihatan nggak Pak? Kecil ya. Kalau tulisan 18 of 428 word. Itu artinya apa? 18 itu jumlah kata yang kita blok ini. Tadi kan kita memblok judul ya. Jadi jumlah kata yang kita blok ini hanya 18 kata dari 428. 428 itu adalah semua kata yang ada di file ini ya. Di dalam file ini jumlah katanya ada 428. Sedangkan judulnya hanya 18. Nanti kalau kita lepas bloknya, nanti ini kan hilang. 18-nya akan hilang kan. Nah gitu ya. Jadi bisa dilihat atau dihitung jumlah katanya. Kalau cuma 20 masih bisa kita hitung manual ya Bapak Ibu. Tapi kalau sampai 300 kata gimana kita ngitungnya? Itu 1000 kata ya. Nah kita minta komputer untuk menghitungnya. Kalau nanti di file ini tidak terlihat, Bapak Ibu bisa hitung di luar file ini. Misalnya di copy ke file kosong ini ya. File kosong. Kemudian dipaste. Dipaste ke file kosong ini ya. Nah, kalau ini udah otomatis di bawah sini terlihat jumlah katanya. Nah, jadi kalau nanti di file template-nya nggak terbaca, Bapak Ibu kopas saja ke file kosong, nanti di bawahnya terlihat jumlah katanya. Itu ya. Untuk judul maksimum 20 kata. Ke bagian yang kedua, B, itu ringkasan. Ringkasan ini tidak boleh lebih dari 300 kata ya, maksimum 300 kata. Ringkasan, isi ringkasan adalah urgensi atau mengapa penelitian ini penting dilakukan ya. Urgensi, mengapa ini penting dilakukan. Kemudian tujuan dari penelitian, metode penelitian dan luaran yang ditargetkan. Untuk luaran yang ditargetkan ini sudah standar karena ini skemanya PTM ya. Skemanya penelitian tesis magister, maka luarannya standar. Semua luarannya harus minimal jurnal Sinta 3 ya. Jurnal Sinta 3. Nah, yang berbeda adalah nanti nama jurnalnya ya. Yang berbeda nama jurnalnya. Mungkin yang satu pakai jurnal MMP, yang satu pakai jurnal JPP misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan luarannya yang ditargetkan itu adalah jurnal Sinta 3, tuliskan nama jurnalnya ya. Kalau bisa sudah sampai nama jurnalnya. Kenapa sudah sampai nama jurnalnya? Itu menjadi poin ya. Artinya nanti reviewer akan menilai bahwa Bapak Ibu sudah punya pandangan ya, mau diterbitkan di mana. Sudah membaca jurnal tersebut harusnya ya, baca artikel-artikel jurnal tersebut dan sudah memahami standar dari jurnal tersebut. Makanya untuk luaran, selain kita menuliskan jurnal Sinta 3, kita tuliskan nama jurnalnya. Ya, ini ringkasan. Oke, saya tunjukkan contohnya ya. Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Pak. Oke. Tadi ringkasan isinya, oh ya, satu lagi, semua tulisan yang ada di template jangan dihapus ya. Tidak boleh menghapus, ini nggak boleh dihapus ya. Walaupun ini bisa dihapus, tapi jangan dihapus. Di mana? Ini kan bisa dihapus ya. Nah, Bu yang juga nggak bisa ya. Intinya kita nggak boleh merubah template. Nah, ini kebetulan sudah diprotek, udah nggak bisa. Tadi isinya urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu artinya
Mengapa penelitian ini penting dilakukan? Nah, untuk mendukung pernyataan bahwa penelitian ini penting itu harus ada sandarannya ya, harus ada dukungannya. Yang pertama kita bisa menyandarkan atau menjadikan landasannya adalah data ya. Bapak Ibu bisa menggunakan data. Datanya tentu dari penelitian orang lain ya. Kemudian yang kedua menggunakan hasil penelitian atau kajian penelitian yang sudah ada. Nah, ini. Jadi dua poin ini harus ada Bapak Ibu. Data ya dan kajian ya, hasil penelitian atau kajian. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Karena berdasarkan ya data dan kajian penelitian sebelumnya, permasalahan ini harus diselesaikan. Intinya itu ya. Intinya seperti itu. Kemudian tujuan penelitian berarti apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini ya. Bisa menganalisis, menguji, mendeskripsikan ya, mengembangkan model ya. Jadi ini tujuan itu seperti biasa ya, mudah. Kemudian metode ya. Metode tentu ini hanya ringkasannya ya, karena tadi kan terbatas 300 kata, maka metodenya tidak seperti proposal utuh yang bisa sampai 10 halaman itu ya. Cukup poin-poinnya saja. Cukup poin-poinnya saja yang ditulis ya. Misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kemudian apalagi namanya sampelnya berapa dan siapa ya. Nah, ini contohnya tadi yang saya sampaikan skup penelitian kalau bisa jangan satu sekolah, ini satu kabupaten ya. Walaupun tetap disampling ya, tidak mungkin kita dengan dana terbatas bisa meneliti full satu kabupaten ya. Ini respondennya aja ada 100. Tapi 100 ini dari banyak sekolah di satu kabupaten. Kemudian tuliskan lagi instrumen ya, instrumen dan analisis data. Ini yang penting di metode penelitian. Oke. Kemudian luaran yang ditargetkan. Nah, ini saya kasih contoh tadi. Tuliskan ini udah standar ya. Semua harus menuliskan ini. Kalau ini wajib ya. Karena ini persyaratannya. Ditambahkan nama jurnal yang dituju. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu bingung jurnal sintetika apa saja, Bapak Ibu bisa akses ke nanti saya kirim di grup ya. Saya tunjukkan caranya nanti linknya saya share di grup ya. Aduh, ini internetnya Pak mati. Wah, pada pulang ini. Nanti saya berikan linknya untuk mencari Ada perempuan. jurnal sintetika. Oh, yang perempuan yang nomor perempuan? Oh, nggak pernah lihat. Nah, di Amerika gitu ya. Nah, ini linknya saya berikan ya, saya berikan di grup ya. Nah, itu udah ada. Nah, nanti silakan dicari ya, misalnya mau kata kunci. Kadang kan skop jurnal itu kan luas ya. Misalnya kita kata kuncinya manajemen pendidikan. Ini terus ini ada filternya. Kita pilih hanya yang Sinta 3. Sinta 2 boleh ya. Sinta 1 apalagi sangat boleh, tapi minimal Sinta 3. Tapi Sinta bawahnya nggak boleh. Sinta 4, Sinta 5 tidak boleh ya. Hanya Sinta 3 ke atas. Nah, misalnya kita pilih Sinta 3 dulu ya. Di filter, kemudian di, oh ini kok remote.
Kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul jurnal-jurnal sintetika yang berkaitan dengan pendidikan ya. Tadi kunci yang saya tuliskan manajemen pendidikan. Mungkin nanti isinya ada jurnal manajemen ekonomi, ada jurnal manajemen pendidikan ya. Nanti Bapak Ibu harus buka satu-satu ini ya linknya untuk melihat isinya sih apa ya. Scope jurnalnya apa. Tapi yang pasti yang keluar hanya jurnal-jurnal Sinta3 semua ya. Ini kan kelihatan di sini ada. Kelihatan di sini ada akreditasi Sinta3 ya. Nah, karena tadi kita filter yang Sinta3 saja. Oke, ini Bapak Ibu caranya mencari untuk yang jurnal Sinta3. Nanti langsung dituliskan nama jurnalnya ya, supaya meyakinkan bahwa memang Bapak Ibu sudah serius untuk menuliskan di jurnal tersebut. Berikutnya kata kunci. Kata kunci ini juga harus pas. Harus pas jumlahnya kata kuncinya yaitu 5. Ini tidak ada kata maksimal minimal ya. Wajib 5. Kalau lebih dari 5 ya, dianggap tidak memenuhi standar. Kurang dari 5 juga dianggap tidak memenuhi standar. Jadi wajib 5 ya. Wajib 5. Kemudian wajib dipisahkan oleh tanda titik koma. Tidak boleh oleh tanda koma saja atau tanda titik saja atau tanda titik 2, nggak boleh ya. Nah, ini langsung dianggap salah atau tidak memenuhi standar. Jadi ini strike Bapak Ibu. Aturannya strike sekali ini. Karena kita bersaing dengan ratusan bahkan ribuan proposal ya. 5 kata kunci dan titik koma pemisahnya. Kata kunci itu gabungan kata atau kata ya. Jadi kata kunci itu bukan dihitungnya bukan satu kata seperti ini, tapi gabungan kata atau satu kata. Boleh 1, 2 atau maksimal 3. Oke ya. Udah paham ya untuk pendahuluan? Jadi pendahuluan itu isinya urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Yang kedua, bagian 3 berarti ya. Kedua, ringkasan yang ketiga, kata kunci yang keempat. Malah yang keempat. Pendahuluan. Ya, ini yang agak banyak ya, tapi banyaknya juga terbatas hanya 1.000 kata. Ini kalau 1.000 kata ini kalau dibuat halaman sekitar 1, 2, 3, hanya 3 halaman Bapak Ibu. Ya, 1.000 kata ini sekitar 3 halaman. Ya. Jadi membuat latar belakang dengan jumlah kata maksimum hanya 1.000 kata. Ya. Jadi benar-benar dituliskan yang paling penting ya. Intinya kita menuliskan meyakinkan reviewernya bahwa penelitian ini penting dilakukan ya. Wajib untuk dicari solusinya. Itu intinya latar belakangnya. Jadi latar belakangnya isinya gimana caranya kita menuliskan bahwa penelitian ini wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan apa dampaknya gitu loh. Ya. Nah, contohnya ini ya. Saya kasih contoh beberapa statement yang wajib muncul ya. Misalnya nih. Ini kalau nggak dilakukan manajemen bullying misalnya, itu akan menurunkan kualitas relasi sosial dan akademik siswa, bahkan menyebabkan ketidakadilan pada performa. Nah ini ya, kita munculkan kalau ini nggak dilakukan akan berdampak seperti ini. Tapi ini harus ada dasarnya Bapak Ibu ya, harus ada sumbernya, ya harus ada landasannya. Jadi ini misalnya bullying itu kalau atau perundungan kalau tidak ditangani akan secara signifikan menurunkan motivasi belajar. Ya. Nah ini harus ada dasarnya ya, harus ada referensinya. Sehingga ini referensinya satu kalimat Bapak Ibu ini ya, satu kalimat ini referensinya bisa dari tiga sumber. Ya, jadi pernyataan kita benar-benar kuat nih ya, karena satu pernyataan ini kita membutuhkan 3 referensi untuk memperkuat pernyataan ini. Ya.
Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya simple ya, langsung ke intinya saja, tetapi referensinya yang banyak ya. Referensi yang banyak. Kalau bisa setiap kalimat itu ada referensi pendukungnya. Oke, itu poinnya ya. Jadi bagaimana kita menuliskan di latar belakang penelitian ini harus dilakukan, kalau tidak dilakukan apa yang akan terjadi ya. Oke, rumusan masalah biasa ya. Ini sama dengan tujuan tadi. Oke, kemudian yang ketiga, yang keberapa lagi? Kok tiga? Lebih tiga ya, udah sekian kalinya ini. Ada namanya pendekatan pemecahan masalah. Ya, Bapak Ibu nggak usah bingung dengan istilah ini ya. Istilahnya kok jarang didengar ya. Pendekatan pemecahan masalah ini sebenarnya sama dengan metode penelitian ya, atau paradigma penelitian ya, atau apalagi ya. Ini sama dengan metode atau paradigma atau istilah lainnya cara ya, cara untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan ringkasan metode ya, mirip dengan ringkasan metode. Kemudian ada istilah ini mungkin juga Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar atau mungkin sudah sering juga ya. Ada istilah state of the art. State of the art ini, state of the art ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Apa state of the art? State of the art ini sebenarnya kumpulan atau eh, kumpulan atau penelitian yang relevan ya. Nah, ini. Jadi state of the art ini adalah kumpulan penelitian-penelitian yang relevan ya. Jadi penelitian orang lain meneliti tentang tema yang kita angkat ini, itu penelitian siapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Padahal ini cuma 3 kalimat ya, referensinya ada 6 ya. Nah, dari penelitian-penelitian orang lain yang banyak ini namanya state of the art ya, namanya state of the art. Kemudian kebaruannya apa? Nah, ini yang menjadi inti penelitian Bapak Ibu. Orang sudah meneliti ini, terus yang belum apa? Nah, maka dimunculkan namanya kebaruan penelitian. Ini ya. Oh, belum ada yang meneliti secara integratif menghubungkan manajemen layanan gaya kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan. Nah, ini kebaruannya ya. Nah, bagaimana bisa membuat kebaruan? Ia harus ngerti yang sudah dilakukan orang lain itu seperti apa ya. Namanya state of the art. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau di tesis nanti namanya di sub bagian penelitian yang relevan ya. Penelitian yang relevan. Tapi dituliskan dalam bahasa yang singkat ya. Yang singkat saja. Oke, ini kebaruan ini akan kita detailkan lagi di bawahnya ya. Kebaruannya pada bagian yang mana detailnya ini kan tadi sudah kita tuliskan sini ya, yang belum ada, terus kita meneliti ini kebaruannya. Nanti didetailkan barunya pada bagian yang mana ya. Barunya pada bagian yang mana? Apakah pada fokusnya atau pada pendekatannya atau basis modelnya atau ini ya. Tunjukkan kebaruannya penelitian sebelumnya dengan penelitian kita. Menuliskannya boleh dalam bentuk seperti ini, tabel, bisa juga dalam narasi. Nah, karena ini tadi terbatas ya, jumlah katanya terbatas, maka saya menyarankan ditulis dalam bentuk tabel yang dijadikan image. Ya, image ini image Bapak Ibu, ini gambar ini. Ini image ini nggak bisa diutak-atik ini. Kalau ini kan bisa diutak-atik ya, bisa dihapus, nah bisa diblok. Tapi kalau ini nggak bisa, karena udah jadi image, jadi screenshot ya, di screenshot di paste ke sini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ini tidak terdeteksi jumlah katanya, kan? Kan reviewer nanti
lihat jumlah katanya kan dari sini kan, dari mesin ya. Nah, ini yang nggak akan terbaca. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, ada 50 kata misalnya dalam satu tabel. Ini tidak akan terdeteksi. Itu ya, itu triknya, ya, itu tipsnya untuk menuliskan lebih banyak tapi tidak terhitung jumlah katanya. Bisa dituliskan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk bagan, bisa dalam bentuk tabel seperti ini atau bahkan lagi ya gambar. Ya, ini tidak terdeteksi. Yang penting dia file harus image ya, bentuknya harus gambar. Itu ya Bapak Ibu tipsnya. Oke, kemudian yang berikutnya eh, yang paling penting, nah ini nanti harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu pembimbing ya. Jadi ini karena ketuanya itu adalah pembimbing, ketuanya itu pembimbing, maka pada bagian ini ya namanya roadmap penelitian atau peta jalan penelitian. Ini harus menuliskan ya, menuliskan penelitian pembimbing yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir ya. Nah ini kan ada nih. Jadi peta jalan itu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dicapai ya. Jadi apa yang akan dilaksanakan dan apa yang sudah dilaksanakan. Maka nanti harus dibuat namanya roadmap. Bentuk roadmap-nya boleh seperti ini ya. Ini kan contoh saja. Bapak Ibu bisa googling bagaimana membuat roadmap atau menggambarkan roadmap. Bisa dalam bentuk bagan seperti ini atau bisa juga dalam bentuk ada yang hanya garis kayak gini aja, kayak gini ya, fishbone ya namanya. Ini variasi saja. Tapi yang penting kontennya isinya. Isinya adalah lima penelitian pembimbing 5 tahun terakhir yang temanya mendukung judul PTM Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya kan penelitiannya sebagian besar berkaitan dengan kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan ya, baik di sekolah, SMK, SMA, ya. Nah, penelitian saya paling banyak berkaitan dengan itu. Ya. Maka saya memilih memunculkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ini kan ada tahunnya ya, 2001, 2002, 2001 ada satu yang ada dua yang relevan ya. 2002 ada satu, ini ada dua gitu ya. Ada tiga, 2025 ada tiga ya. Intinya harus terlihat namanya apa? Roadmap itu ya peta jalan ya. Kalau jalan itu ya nggak boleh keputus. Ya, kalau keputus ya nggak nyampe ke tujuannya. Nah, nanti dituliskan juga tujuan akhir dari eh, penelitian pembimbing yang menjadi tujuan akhir ya. Oke, ini untuk roadmap. Metode, nah kalau metode ini tidak asing lagi ya, ini sama persis dengan ketika kita menuliskan metode di bab 3 ya. Jadi ada populasi sampel, ada lokasi di mana, sampelnya berapa, cara ngambil sampelnya pakai metode apa ya, respondennya berapa, ditulis ya. Tapi walaupun banyak lengkap, tetap dibatasi ini ya. Nih, 1.000 kata. Dan ini format dapat dibuat dalam bentuk diagram alir berupa gambar atau image tadi ya. Nah ini memang diperbolehkan ya, diperbolehkan ditulis dalam bentuk image ya, atau gambar. Oke, jadi metode seperti biasa ya, tidak ada yang spesifik. Cuma dituliskan dalam bentuk ringkas ini hanya 1.000 kata ya, sekitar 2 halaman paling enggak ya, 2 halaman, 2 halaman. Ada gambar modelnya lengkap ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini penelitian tim Bapak Ibu. Penelitian tim sebenarnya yang meneliti itu bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga. Maka nanti pada bagian diagram alir penelitian itu harus dijelaskan pembimbingnya, misalnya saya ini ketuanya nih, itu apa saja pekerjaannya. Pembimbing 2 apa saja pekerjaannya. Pembimbing mahasiswa apa saja pekerjaannya ya. Maka harus detail, harus terlihat pembagian tugasnya dengan jelas.
Nggak boleh dikerjakan oleh mahasiswa semua, nggak boleh dikerjakan oleh pembimbing satu semua ya. Harus dibagi, dibagi ya. Nah ini. Jadi di bab 3 tambahannya ini ya. Ini mungkin yang tidak ada di tesis ya. Kalau tesis kan semua dikerjakan mahasiswa, sehingga nggak perlu dibagi. Kalau di PTM ini harus dibagi ya, karena pekerjaan tim. Oke, kemudian hasil yang diharapkan ini sama dengan luaran sebenarnya ya. Tadi kan di ringkasan kan sudah ada tuh. Tinggal dituliskan ulang saja luarannya apa. Ini kalau ini opsional. Kalau mau ditambahkan boleh nggak juga nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal penelitian. Nah, jadwal nanti wajib bentuknya matriks ya. Bentuknya matriks. Karena ini pengumumannya Februari, maka nanti pelaksanaan penelitiannya sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret. Nah, ini dituliskan nama kegiatannya itu sama seperti nama kegiatan di bagian-bagian ini. Nah, sama ya. Nah, ini bagian-bagian ini itu menjadi timeline kita untuk melaksanakan penelitian. Cuma dibuat dalam bentuk matriks ya, matriks. Matriks dan hanya setahun ya, setahun. Yang bagian terakhir adalah daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka itu harus memenuhi ketentuan ini ya. Jadi harus diberi nomor. Caranya bisa pakai Mendeley ya, Bapak Ibu bisa pakai Mendeley atau manual. Tapi kalau manual nanti kalau pas misalnya Bapak Ibu sudah membuat 4 terus ada tambahan satu lagi diselipkan di sini, nanti dadak ngitung meneh ya. Berarti ini 1, 3, ini jadi 4, ini jadi 5 ya. Tapi kalau pakai Mendeley otomatis dia geser sendiri ya. Saya sarankan pakai Mendeley. Sehingga daftar pustaka ini urut. Jadi ya urut pertama muncul di depan ini. Nah, kotak satu ini artinya yang pertama muncul, kotak 2, 3. Ini kok kotak salah. Kurung siku ya. Kurung siku 1, 2, 3, 4. Ini urut daftar pustaka. Bisa manual, bisa pakai Mendeley. Saran saya tetap pakai Mendeley supaya tidak tertukar. Saya sendiri juga sering geser-geser kalau manual itu, sering geseh ya. Oke, ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan bagaimana menuliskan proposal kita. Ini hanya 10 halaman, 10 atau 11 halaman Bapak Ibu. Ya, simple ya. Tulisannya simple, tapi isinya kompleks ya. Oke, kita sambil jalan saja. Nanti mungkin Pak Rahmat akan menjadwalkan kembali pendampingan. Ya, hari ini kan sudah dapat judul semua ya. Nanti Pak Ya, Rahmat akan menindaklanjuti dengan SK ya, Pak Rahmat ya. boleh Pak. Ye, ya, Menindaklanjuti dengan SK. Terus ini Bapak Ibu sudah mulai menyusun nih. Judul tadi sudah ya. Tadi kan sudah dapat ini judul. Nah, dilanjutkan dengan ringkasan, kemudian pendahuluan gitu ya. Oke, minggu depan kita pandu lagi. Sudah sampai mana? Ya, berarti ini kalau 25 ya enggak kita setiap minggu ada progres lah ya Pak ya. boleh, boleh. Kita Nanti jadwalkan mungkin yang hari Rabu ini saya misalnya kosongnya hari Rabu ini. ya Hmm, setiap Rabu mungkin ya Pak ya. Paling nggak setiap ya Rabu setiap kita Rabu ya untuk agendakan. progres ini gitu. Ya, ya. Ya, ini ada dua lagi Bapak Ibu yang harus dipersiapkan selain proposal, yaitu RAB namanya Rencana Anggaran Biaya. Itu juga butuh waktu itu ya. Walaupun simpel tapi dia nginputnya per baris ya. Jadi tunak-tunuk mana ya contohnya. Jadi kita nginputnya itu per baris. Nah ini per baris ini. Jadi ini harus dan sudah ada ketentuannya ya. Ini ya. Misalnya membeli ATK berapa, ada volume, ada satuan dan justifikasinya. Kenapa
beli ATK kok 3 paket, kenapa? Beli bahan, jadi terus misalnya pengambilan data ya ada 60, itu dari 2 orang plus 30 jam. Ini harus ada apa namanya justifikasinya ya. Nah, misalnya tergantung jumlah respondennya. Responden 100, sehari berapa? Mau nyebar berapa sehari? Nyebar 10 sekolah atau 3 sekolah gitu ya. Nah, nanti ini kita akan siapkan juga setelah proposal Bapak Ibu jadi ya. Biar nggak terlalu crowded. Nanti Bapak Ibu kalau mikirnya langsung banyak, bisa nggak jalan-jalan ya. Mending kita bertahan seperti ini ya. Hari ini sudah judul. Nah, mulai cicil ya. Mulai cicil pendahuluan, cari referensi, buat latar belakang gitu ya. Oke, harapan saya setiap minggu ada progres ya. Kita akan dampingi selama 1 minggu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan. Atau Pak Rahmat mau menyampaikan sesuatu sama Pak. Tadi siapa yang join, Pak Rejo, Pak Rahmat? Jo. Baik, terima kasih Pak Dr. Didi Supriyadi, Kepala LPPM UST. Ya. Memang ini pakar beliau dalam hal penelitian. Begini Bapak Ibu, tadi saya lihat daftar ada berapa mahasiswa ya kelas ABC itu ya, kelas C itu ada 7, kelas A ada berapa Pak Delmundo? 24, Pak. 24. 24 sama 7, 24. 24 sama 7, 31, sama kelas B? Kelas B ada 16. 16. Tadi 31 sama 16, berarti ada 48 ya. Ya, sekitar 48 gitu ya. Nanti dosen MP itu 5 atau 6. Nah, kira-kira ya secara proporsional nanti kita bagi pembimbing 1-2 dari dosen MP untuk 48 mahasiswa. Jadi begini Bapak Ibu, ini adalah keuntungan yang luar biasa Bapak Ibu, sejak semester 2 sudah menyiapkan judul. Nanti ada yang masuk dari masing-masing dosen pembimbing kan 2 ya, katakanlah 2 kali 5 atau kali 6, 12, 10 sampai 12 yang bisa masuk maksimal ya, masuk PTM begitu ya. Yang tidak masuk ya nggak apa-apa, alhamdulillah juga sudah judul sudah diverifikasi, terus pembimbing sudah ada, SK sudah ada, lanjutkan kan untuk tesis gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ada kerugian sama sekali. Yang tadi masuk PTM ya alhamdulillah begitu ya. Kalau pembiayaannya kan jelas ya, kalau dana hibah itu kan ada sekian begitu kan. Bisa untuk publish jurnal, bisa untuk penelitian gitu ya. Jadi maka tadi kalau berkompetisi ya kompetisi yang sehat untuk katakanlah PTN kita bisa masuk hibah PMM ya Pak Didi namanya ya. DPMM. Oh, PTM. Oh ya, penelitian tesis magister. Bukan mahasiswa, magister. Oh. Oke, maaf. Penelitian tesis magister. Saya kira itu Bapak Ibu sambil menyempurnakan judul tesisnya, judul PTM-nya, sambil mempersiapkan isian template-nya, proposalnya tadi, ya. Nanti sambil kami untuk membuat SK pembimbing tesis. Biasanya SK pembimbing tesis di semester-semester yang sebelumnya itu kan semester 3. Nanti semester 2 Bapak Ibu akan kita buatkan SK untuk para pembimbingnya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu tidak rugi sama sekali. Jadi yang masuk PTM dan hibah alhamdulillah, yang tidak bisa ditindaklanjuti ke tesis begitu ya. Sehingga kita bisa start lebih awal, ya, start lebih awal. Saya kira pengantar saya itu sementara kita sepakati besok tiap Rabu ya Bapak Ibu ya, sekitar jam 3:30. Iya, Rabu ya, saya kosongnya Rabu. Ya. Jadi kita agendakan atau kita kosongkan untuk PTM ini ya, semua untuk kebaikan kita semua. Saya kira itu dari Pak Direktur, barangkali ada yang sampaikan Pak Direktur.
Pak Rejo. Sedikit saja motivasi saja. Bapak Ibu, ini seperti yang disampaikan Pak Rahmat, ini kesempatan yang sangat baik ya. Posisi-posisi yang sedang diuntungkan di Prodi MP, walaupun ini juga ujian, kita bisa mengambil manfaat itu apa enggak. Makanya sejak awal kita minta Pak Didi, orang MP berada di kepala LP2M, ya harus paling enggak orang-orang MP diperhatikan. Makanya ini dilakukan satu klinik ini ya, saya kira luar biasa ini. Saya kira itu saja Pak. Jadi mari semangat. Tidak hanya teman-teman mahasiswa yang nulis, kami dosen-dosen pun juga nulis dengan nanti skema yang lain gitu. Jadi selain nulis bersama mahasiswa, kami pun nulis sendiri. Karena ukuran kita itu sekarang di luaran-luaran ini yang akan mengukur. Kita nggak usah banyak cerita, kalau luarannya banyak ya jadi ceritanya banyak gitu. Tapi kalau cerita saja nggak ada tulisannya ya apa yang mau pembuktiannya apa yang diomongkan kan itu. Maka mari kita memulai, enggak harus dosen nulis itu, justru teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di kantor ini sudah saatnya lah sekarang harus banyak tulisan-tulisan yang bisa dipublish. Saya kira itu. Terima kasih Pak Didi sudah secara khusus Ya, sama-sama. Baik, saya tutup ya sedikit. Pak Demundo itu. Izin bertanya, Pak Demundo. Monggo Pak Demundo. Mengkonfirmasi saja Pak Kaprodi. Berarti artinya kita semua ini yang semester 2 mengajukan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, entah nanti lolos PTM atau tidak, baik yang lolos maupun yang tidak bisa tetap dilanjutkan untuk judul tesis kita gitu nggih Pak Kaprodi. Iya, betul Pak. Yang kedua kemudian terkait peta apa tadi Pak Didi, peta alur peta jalan penelitian. Peta jalan. Nah, itu nanti kita membuatnya setelah ada SK dosen pembimbing atau kita secara pribadi, misalkan saya milih dengan Pak Didi misalkan, nanti saya menyesuaikan dengan yang penelitian Pak Didi terkait kepemimpinan misalkan seperti itu, atau kita menunggu SK dari Pak Kaprodi yang akan dibuatkan untuk membuat peta jalan tadi Pak, atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya, nanti SK, makanya tadi kan saya minta fixkan judul Bapak Ibu. Judul dari Bapak Ibu nanti akan tetap kami bahas berlima dosen MP, begitu ya. Oh ini penelitian mahasiswa ini sesuai dengan peta jalan Pak ini, gitu ya. Sesuai dengan kapabilitas Pak ini, gitu. Jadi nanti akan kita bagi secara secara adil proporsional, enggak sama persis, tapi ada beberapa indikator untuk bisa memasukkan dosen pembimbing ke Bapak Ibu semua, ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira setelah SK jadi ya lebih baik setelah SK jadi. Semoga sebelum pertemuan ke depan atau maksimal pertemuan ke depan itu SK sudah ada ya plot-plotnya untuk dosen pembimbing Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi dan mungkin tadi ada yang merasa, aduh kok berat banget ya, 1000 kata, ada peta jalan, ada ini. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, sehingga bukan jadi beban Bapak Ibu semua, enggak, tapi akan di-share, akan dibagi, akan dosen pembimbing itu punya peran untuk bisa menyelesaikan judul dari Bapak Ibu semua. Satu lagi Bapak Ibu, ini sebagai slogan positif kami ya, manajemen mutu itu kan melayani melebihi harapan. Jadi insya Allah kami berusaha untuk melayani melebihi harapan mahasiswa. Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Ya. Tapi ya kalau harapannya lulus di semester 4, lulusnya semester 3 nggak ada. Sementara USC nggak ada aturannya belum. Ya artinya semester 4 lulusnya besok. Ya artinya melebihi harapan dari Bapak Ibu. Ya kita berusaha untuk itu. Ya. Jadi pengennya semua kita berikan, tapi kadang waktu, kadang kesibukan itu yang seakan ya membuat kita sangat sibuk dan lelah tapi ini merupakan bagian dari pembelajaran kita di prodi
S2 MP. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Didi, Pak Dr. Jogirono, dan Bapak Ibu semua. Tetap semangat begitu ya. Insya Allah ya. Hampir dapat kita pastikan Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu. Apalagi dengan sejak awal di semester 2 sudah ada judul untuk PTM. Dan itu merupakan embrio dari judul tesis kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya di-share Pak Projo Ya, ya. Pak Raja, nanti Iya. share rekamannya Iya. di share rekamannya.